Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fahreza dengan NIM 15036230019. Saya sendiri berasal dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang mana mata kuliah evaluasi pembelajaran ini diampu oleh dosen yaitu Dr. Rian Arthur, SPD, MPD. Langsung masuk ke dalam tugasnya. Tugasnya sendiri, saya diperintahkan untuk membuat instrumen tes. Bisa dilihat jurusan yang saya ambil yaitu Desain Permodelan dan Informasi Bangunan yang dikhususkan untuk kelas 10 SMK. Mata pelajarannya sendiri yaitu Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah. Kemudian KI yang saya pilih yaitu KI 3 atau pengetahuan. Di sini untuk memahami, menerapkan, menganalisis, dan evaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik konstruksi dan properti pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian KD-nya yaitu KD 3.4 yaitu untuk memahami spesifikasi dan karakteristik beton. Oke, selanjutnya prinsip umum yang akan diterapkan. Jadi sebelum membuat instrumen tes, prinsip-prinsip ini harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi dan menuliskan soal pilihan ganda. Jadi bisa dilihat pada layar, yang pertama itu menyusun kisi-kisi harus mewakili isi kurikulum dan kompetensi dasar. Yang kedua, indikator harus spesifik, terus juga menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Selanjutnya, harus memperhatikan aspek material esensial, urgensi, relevansi, kontinuitas, dan keterpakaian. Kemudian, sebelum menulis soal pilihan ganda juga harus diperhatikan, yaitu untuk mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama itu materi. Materi sendiri ya harus sesuai dengan indikator, hanya satu jawaban yang benar, dan distruktur homogen dan juga logis. Kemudian konstruksi, dari segi konstruksi harus diperhatikan pokok soalnya itu harus jelas dan tegas, tidak mengandung petunjuk ke arah jawaban, tidak mengandung negatif ganda, panjang opsi relatif sama, stimulus jika ada ya harus berfungsi, soal juga berdiri sendiri, tidak tergantung pada soal lain. Kemudian bahasa yang digunakan untuk membuat soal yaitu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, komunikatif dan mudah dipahami, tidak menggunakan istilah lokal atau bahasa daerah yang membingungkan. Langsung saja masuk ke kisi-kisi soal yang telah saya buat. Di sini ada tabel kisi-kisi soal. Jumlah soalnya itu 10 soal pilihan ganda sesuai dengan apa yang diperintahkan. Oke, yang pertama materinya itu tentang komposisi dasar beton. Level kognitifnya yaitu C1, mengingat indikator soalnya, peserta didik dapat menyebutkan komponen utama dalam campuran beton. Petunjuk soalnya ini adalah pilihan ganda, dan nomor soalnya ini tentu saja nomor 1. Yang kedua, jenis beton ringan dan normal. Itu adalah materinya. Kalau level kognitifnya yaitu C2, yaitu memahami. Kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat membedakan jenis beton berdasarkan berat jenis agregatnya. Bentuk soalnya juga sama, yaitu pilihan ganda, dan soal ini adalah soal nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu tentang materinya itu mutu beton. Level kognitifnya adalah C3 atau menerapkan. Indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menentukan mutu beton sesuai dengan kebutuhan struktural. Bentuk soalnya masih sama, yaitu pilihan ganda ya, karena ini semuanya pilihan ganda ya.
Jadi bentuk soalnya pilihan ganda dan ini adalah soal nomor 3. Kemudian yang keempat, materinya itu proses scarring beton, level kognitifnya itu C2, memahami, terus juga indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari proses scarring atau curing. Bentuk soalnya pilihan ganda dan ini adalah nomor soal nomor 4. Yang kelima yaitu rasio air terhadap semen, level kognitifnya yaitu C4 atau menganalisis, kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat menganalisis dampak rasio air terhadap kekuatan beton. Kemudian bentuk soalnya juga masih pilihan ganda dan ini adalah soal nomor 5. Kemudian nomor 6 ada beton pracetak versus dengan beton konvensional. Kemudian ini level kognitifnya itu C5 atau mengevaluasi, terus indikator soalnya itu peserta didik dapat mengevaluasi kelebihan beton pracetak dibanding beton konvensional. Jenis soalnya yaitu pilihan ganda dan ini adalah soal nomor 6. Kemudian yang ketujuh, di sini beton ramah lingkungan, level kognitifnya itu C6 atau mencipta, terus indikatornya peserta didik dapat mengusulkan bahan alternatif dalam pembuatan beton ramah lingkungan. Soalnya masih pilihan ganda dan ini adalah soal nomor 7. Kemudian kisi-kisi nomor 8 yaitu aditif beton. Level kognitifnya yaitu C3 atau menerapkan. Indikatornya yaitu peserta didik dapat menentukan aditif yang sesuai untuk memperlambat pengikatan beton. Soal ini masih pilihan ganda dan ini adalah soal nomor 8. Kemudian nomor 9 yaitu retak dini pada beton. Level kognitifnya yaitu C4, menganalisis. Terus juga indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menganalisis penyebab utama terjadinya retak dini pada beton. Soal ini adalah pilihan ganda dan ini ada soal nomor 9. Dan yang terakhir nomor 10, bentuk soalnya itu beton untuk lingkungan ekstrim. Level kognitifnya adalah C5 atau mengevaluasi, kemudian indikator soalnya yaitu peserta didik dapat mengevaluasi campuran beton yang sesuai untuk lingkungan laut. Soal ini masih pilihan ganda dan ini adalah soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Oke, langsung saja masuk soal pilihan gandanya setelah membuat kisi-kisi, kemudian lanjut ke soal pilihan gandanya itu sendiri. Jadi di sini soal nomor 1. Soal nomor 1 ini komponen utama, soalnya itu komponen utama penyusun beton adalah A. Pasir, air, dan batu bara. B. Semen, air, agregat halus, agregat kasar. C. Semen, kapur, dan batu bata. D. Semen, kerikil, dan baja. Kunci jawabannya itu sendiri adalah B, yaitu semen, air, agregat halus, dan agregat kasar. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu soalnya perbedaan antara beton ringan dan beton normal terletak pada titik-titik A. Jenis aditif yang digunakan, B. Jenis semen yang digunakan, C. Berat jenis agregat yang digunakan, D. Waktu pengadukan yang digunakan. Di sini kunci jawabannya adalah C, yaitu berat jenis agregat yang digunakan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk pengecoran kolom lantai 2 bangunan bertingkat, mutu beton yang sesuai adalah A. K100, B. K150, C. K250, D. K500. Kunci jawaban di nomor 3 ini adalah C, yaitu K250. Lanjut ke soal nomor 4, soalnya adalah tujuan utama dari proses curing pada beton adalah A. Mempercepat proses pengeringan, B. Menjaga kelembapan agar beton mencapai kekuatan maksimal, C. Meningkatkan daya tahan terhadap sinar matahari, D. Memperindah permukaan beton. Jawaban dari soal nomor 4 adalah B, yaitu menjaga kelembaban agar beton mencapai kekuatan yang maksimal. Lanjut ke soal nomor 5. Soalnya itu, jika rasio air dalam campuran beton terlalu tinggi, maka dampaknya adalah A. Beton cepat mengeras dan sangat kuat, B. Beton menjadi ringan dan tahan gempa, C. Beton menjadi lebih rapuh dan mudah retak, dan D. Beton lebih tahan terhadap air. Jawaban dari nomor 5 adalah C. Jawaban yang benar adalah C, yaitu beton menjadi lebih rapuh dan mudah retak. Lanjut ke soal nomor 6. Soalnya sendiri adalah salah satu kelebihan penggunaan beton pracetak adalah
A. Pekerjaan yang lebih lamban karena butuh crane. B. Lebih hemat air dan pasir. C. Kualitas produk lebih terkontrol di pabrik. Dan D. Tidak memerlukan proses transportasi. Jawaban dari nomor 6 yang benar adalah C. Kualitas produknya itu lebih terkontrol di pabrik. Lanjut ke soal nomor 7, soalnya itu salah satu bahan alternatif pengganti sebagian semen dalam beton ramah lingkungan adalah A. Abu vulkanik, B. Kalsium karbonat, C. Tanah liat, D. Batu kapur. Kunci jawaban dari nomor 7, jawaban yang benar adalah A, yaitu abu vulkanik. Lanjut ke soal nomor 8, soalnya adalah bahan aditif yang digunakan untuk memperlambat pengikatan beton adalah A. Superplasticizer, B. Retarder, C. Accelerator, dan D. Air entrainer. Kunci jawabannya atau jawaban yang benar dari soal nomor 8 adalah B. Retarder. Lanjut ke soal nomor 9, soalnya itu retak dini pada permukaan beton umumnya disebabkan oleh A. Pemakaian pasir terlalu halus, B. Terlalu lama proses karing, C. Penguapan air yang terlalu cepat, dan D. Penggunaan semen jenis putih. Kunci jawaban dari nomor 9 adalah C, yaitu penguapan air yang terlalu cepat. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Jadi soalnya itu untuk konstruksi beton di wilayah pantai atau laut, campuran beton yang baik adalah yang A. Menggunakan air sumur biasa, B. Mengandung baja tulangan tanpa pelapis, C. Memiliki ketahanan tinggi terhadap sulfat, D. Menggunakan lebih banyak pasir daripada kerikil. Kunci jawaban dari soal nomor terakhir atau nomor 10 ini adalah yang C. Yang benar itu yang C, yaitu memiliki ketahanan tinggi terhadap sulfat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas membuat instrumen tes 10 butir soal. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ataupun bisa diberikan saran di kolom komentar. Oke, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.